Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan semangat untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di masa pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, www.radoinstitute.com. Kita akan membahas mengenai suatu topik yang menarik, yaitu masalah confidence interval. Oke, kita akan bahas melihat berdasarkan teori yang diberikan. Oke, berdasarkan teori yang diberikan, sebelum membahas confidence interval, kita harus memahami dulu nama lain dari confidence interval itu disebut dengan interval estimator. Interval estimator merupakan suatu aturan atau suatu metode untuk menggunakan ukuran sampel dalam menghitung dua titik batas dalam suatu interval. Nah, jadi itu disebut dengan interval estimator. Jadi estimator itu interval estimator metode untuk menggunakan ukuran sampel measurement. Jadi sampel measurement itu ukuran sampel atau disebut dengan variabel acak untuk menghitung dua bilangan batas dari suatu interval. Endpoint boleh titik ujung atau batas. Dengan kata lain, interval estimator ini adalah metode yang menggunakan variabel acak untuk mendapatkan batas atas, batas bawah. Nah, itulah kira-kira seperti itulah kira-kira. Nah, artinya idealnya katanya, ideally the resulting interval will have two properties. The first, it will contain the target parameter theta. The second, it will be relative narrow. Jadi artinya secara idealnya interval nanti yang dihasilkan itu katanya paling tidak dia ada dua sifat yang harus dipenuhi. Yang pertama, interval itu di dalamnya ada parameter theta. Itu kalau interval ada batas atas, batas bawah, di dalamnya itu paling tidak ada parameter theta. Dan interval itu tidak lebar atau sempit. Nah, dalam perkembangannya, interval estimator ini lazimnya disebut dengan confidence interval. Nah, jadi kalau begitu, dalam confidence interval itu ada nilai batas atas, ada nilai batas bawah yang disebut dengan confidence limits. Jadi ada upper confidence limits dan ada lower confidence limits yang mengandung nilai suatu peluang. Oke, yang mengandung nilai suatu peluang yang disebut dengan confidence coefficient. Lalu secara kalau kita misalkan theta topi L itu adalah batas bawah dan theta topi U itu batas atas, maka secara nyata dapat dinotasikan dengan peluang theta itu di antara batas bawah dan batas atas sebesar 1 kurang alfa. Jadi kalau begitu dalam menentukan batas atas, batas bawah nanti harus disertai dengan nilai confidence coefficient-nya atau confidence limits-nya.
Nah, kalau begitu kita akan coba lihat seperti apa cara menghitung dari confidence interval itu. Nah, katanya one very useful method for finding confidence interval, ada satu metode katanya yang sangat berguna untuk menghitung confidence interval itu, katanya disebut dengan pivotal methods. Nah, pivotal methods ini adalah suatu kuantitas pivotal yang memiliki dua sifat. Satu, sifatnya itu pivotal quantity itu harus mengandung variabel acak atau sample measurements tadi dan parameter tetanya sendiri, di mana tetanya pasti tidak diketahui. Dia ada tapi tidak diketahui. Yang berikutnya, kuantitas pivotal tadi akan menghasilkan probability distribution yang tidak tergantung kepada parameter theta. Kalau disebut probability distribution, di sana pasti ada probability density function. Jadi kalau begitu, dalam soal ini nantinya ada suatu variabel acak berparameter theta dengan fungsi densitas peluang tertentu, lalu akan diberikan kuantitas pivotal, yaitu fungsi lain, katakanlah U, di mana U itu tetap terdiri dari variabel acak Y dan theta. Lalu kita transformasi variabel acak tersebut. Kita akan transformasi variabel acak tersebut menjadi fungsi densitas peluang baru yang tidak bergantung kepada theta. Nah, kalau begitu sekali lagi kita terhukum dengan memahami transformasi variabel acak yang telah kita lakukan. Nah, untuk batas atas batas bawahnya itu dapat dicari dengan membagi dua nilai parameter tadi, yang satu untuk parameter, yang satu untuk batas atas bawah dapat kita lakukan dengan peluang batas bawah kecil sama dengan theta sama dengan 1 kurang alfa, dan peluang theta kecil dari batas atas sama dengan 1 kurang alfa. Nah, ini merupakan strategi untuk menghasilkan batas atas batas bawahnya. Tetapi terlebih dahulu tetap kita akan mendapatkan pivotal quantity. Jadi dalam soal nanti ada fungsi densitas peluang lama, ada suatu kuantitas pivotal U yang terdiri dari variabel acak dan theta. Yang kedua, hasilkan density function baru dari U tadi atau yang kita sebut dengan quantity pivotal quantity. Kita lihat contoh soalnya lebih sedap. Nah, ini contoh soalnya. Suppose that we are obtain the single observation Y from an exponential distribution with mean theta. Use Y to form confidence interval for theta with confidence coefficient 0.90. Artinya, kalau diberikan variabel acak Y terdistribusi secara eksponensial dengan rata-rata theta, ini berkali-kali kita bahas seperti theta eksponen min Y per theta, maka katanya akan dimunculkan suatu fungsi kuantitas pivotal U sama dengan Y per theta. Lalu kita akan transformasi variabel acak ini untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru Fu. Nah, coba lihat sifat pertama, sifat pertama fungsi pivotal tadi atau quantity pivot tadi ada variabel acak Y, ada theta terpenuhi. Sifat kedua, setelah kita transformasi variabel acak untuk mendapatkan fungsi densitas peluang baru, hasilnya eksponen min U. Sifat kedua pun terpenuhi. Di sini eksponen min U saja, tidak ada theta di dalamnya. Berarti fungsi pivot ini akan kita gunakan untuk mendapatkan interval batas atas dan batas bawah seperti
konsep sebagai berikut. U-nya ini adalah pivotal, tadi kita tahu. Lalu kita akan pisah satu-satu cara menjawabnya. Jadi atau kita akan coba jelaskan dulu. Kita tadi mengetahui bahwa FY lama itu adalah terdistribusi secara eksponen dengan rata-rata theta katanya. Eksponen min Y per theta. Untuk Y besar sama dengan 0. Lalu diberikan kuantiti pivot U sama dengan Y per theta. Terdiri dari Y dan theta. Kita akan mendapatkan fungsi densitas peluang baru. Nah, ini tujuan kita tadi. Lalu caranya bagaimana? Seperti yang sudah-sudah, caranya dapatkan dulu H inverse. Yaitu U kali theta. Oke. Lalu dapatkan turunan H inverse terhadap U. Yaitu sama dengan theta. Nah, ini H inverse-nya sama dengan Y. Nah, yang dikatakan fungsi densitas peluang baru adalah menukar Y pada fungsi densitas peluang lama dengan menggunakan H inverse. Ingat yang ditukar itu Y-nya saja. Dan dikalikan dengan nilai mutlak dari turunan H inverse tadi terhadap U. Lalu kalau begitu, fungsi yang kita hasilkan adalah sama dengan tadi seperti theta, eksponen, Y-nya ganti min Y itu Y-nya itu U theta, dibagi dengan theta, dikali dengan nilai mutlak theta. Maka di sini akan menghasilkan eksponen min U. Untuk U besar dari 0. Nah, inilah yang dihasilkan tadi gitu. Nah, ini akan kita gunakan untuk mendapatkan nilai batas atas, nilai batas bawah A, kecil dari U, kecil dari B, itu sama dengan confidence limitnya adalah 0,90. Nah, ini dapat kita lakukan sebagai berikut. Nah, ini dia. Ini gambarnya. Nah, kita lihat yang di dalam, yang diarsir ini adalah 0,90. Oke. Berarti yang di sebelah luar A, dari A ke kiri, dan B ke kanan itu adalah nilai yang akan kita gunakan untuk menentukan A dan B. Berarti cara pertama tentu peluang U kecil dari A. Ini dia peluang U kecil A tentu dari A sampai 0. U sampai A. Eksponen min U tadi fungsi densitas yang kita cari tadi. Nah, sekarang kenapa 0,05? Nah, yang di dalam arsir tadi 0,90. Jadi sisanya 0,10. Yang 0,10 ini dibagi 2 untuk di sebelah kanan B dan sebelah kiri A menjadi 0,05 dan 0,05. Sekali lagi, yang diarsir 0,90 karena luas seluruh daerah itu adalah 1, berarti sisanya adalah 0,10. 0,10 ini dibagi 2 untuk daerah di sebelah kanan A dan di sebelah kiri B 0,05. Maka ini integralnya menjadi sederhana. Integral ini hasilnya 1 kurang eksponen min A, dan integral yang di sebelah kanan eksponen hasilnya adalah eksponen min B. Oke, kita akan coba lah buktikannya. Nanti lupa tahu pula peluang U kecil dari A. Oke, itu artinya kita mencari integral karena batasnya 0 sampai T hingga tentu 0 sampai A. Eksponen min U du. Nah, ini tentu hasilnya adalah min eksponen min U. Ini tentu untuk 0A. Nah, tentu di sini menjadi min eksponen min A
kurang min eksponen min 0. Nah, ini 1 kurang A. 1 dikurang eksponen min A. Sama dengan 0,05. Tadi tahu ya kenapa 0,5. Nah, yang satu lagi tadi peluang U besar dari B. U besar dari B. Nah, tentu ini integral dari, karena dia B sampai tak hingga, maka B sampai tak hingga. Eksponen min U. DU. Ini sama dengan min eksponen min U. Di sini B tak hingga. Dimasukkan tak hingga dia 0, dimasukkan B minus-minus berarti tinggallah eksponen min B. Juga sama dengan 0,05. Alasan 0,05 sudah kita sebut. Nah, dengan menggunakan logaritma kiri kanan lalu pasti diketemukanlah nilai A-nya adalah 0,051, nilai B 2,996. Lalu kita lakukan start langkah berikutnya. Ini tadi dengan U karena kita ingin mencari theta, maka munculkan kembali U tadi Y per theta. Lalu dengan cara aljabar biasa kita perolehlah interval theta yang diinginkan adalah peluang Y per 2,996 kecil sama dengan theta, kecil dari Y per 0,051 kecil dari 0, sama dengan 0,090. Nah, inilah yang dimaksud sebagai confident interval untuk theta. Ya, jadi mudah bukan? Nah, jadi kita coba tengok contoh soal lain. Oke. Nah, ada soal 8.39 katanya diberikan variabel acak gamma terdistribusi dengan parameter alfa 2 dan betanya tetap. Oke. Nah, dengan menggunakan metode moment function untuk membuktikan bahwa jika ditransformasi dengan pivotal U sama dengan 2Y per beta, dia terdistribusi secara C kuadrat dengan derajat kebebasan 4. Gunakan 2Y per beta sebagai pivot untuk mendapatkan confident interval. Nah, pertama kita harus ingat dulu. Kita coba lihat gamma. Nah, ini gamma. Fungsi densitas gamma itu adalah Y alfa kurang 1 eksponen min Y per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa dikali fungsi gamma alfa untuk Y besar dari 0. Nah, jika alfanya sama dengan 2, betanya tetap, maka fungsi kita menjadi Y2 dikurang 1 eksponen min Y per beta, oke, dibagi dengan beta kuadrat dikali dengan gamma 2. Fungsi gamma 2 itu 1 faktorial. Berarti fungsi kita sekarang Y per beta kuadrat eksponen min Y per beta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini fungsi yang dikatakan gamma. Ini soal kita sekarang, fungsi densitas peluang lama. Katanya, dengan menggunakan pivotal U sama dengan 2Y per beta, buktikan dia menjadi C kuadrat. Katanya akan menjadi C kuadrat berderajat kebebasan 4. Kita buktikan. Nah, kita tahu yang dikatakan C kuadrat berderajat kebebasan V, oke, kita udah lihat dulu, adalah gamma itu sendiri. Kalau dia pakai U, kita pakai U juga. Gamma U V per 2 kurang 1 eksponen min U per 2 dibagi dengan beta 2 berpangkat alfanya V per 2
kali gamma V per 2. Nah, ini adalah C kuadrat berderajat kebebasan V gitu. Di mana C kuadrat kebebasan P itu, C kuadrat berderajat kebebasan V adalah gamma alfanya V per 2, betanya tetap dengan 2. Nah, ini yang dikatakan C kuadrat berderajat kebebasan V. Jadi kalau C kuadrat berderajat kebebasan 4, maka bentuk yang akan kita buktikan nanti adalah U V per 2, 2 kurang 1 U tetap eksponen min U per 2 dibagi dengan 2 berpangkat 2, V-nya tadi 4 dikali gamma 4. Nah, ini akan kita buktikan. Nah, oke, kita buktikan. Oke, kita lanjut, kita buktikan. Jadi kalau begitu, kita memiliki tadi FY lama kita, FY lama yaitu alfanya 2 tadi adalah Y per beta kuadrat eksponen min Y per beta. Ini yang kita miliki. Lalu kita akan transformasi ke dalam U sama dengan 2Y per beta. Oke, berarti kita cari A inverse. A inverse atau Y-nya adalah U kali beta per 2. Dan turunan H inverse terhadap U itu adalah beta per 2. Nah, akan kita cari fungsi densitas U dengan cara fungsi densitas lama, Y-nya kita ganti dengan H inverse-nya, lalu kita ganti dengan tanda mutlak turunan H inverse terhadap U. Oke, ini kita akan. Nah, oleh sebab itu, ini menjadi Y tadi, U per beta. Ini Y kita ganti dengan U kali beta per. Di sini beta kuadrat, di sini ada 2, berarti 2 beta kuadrat. Nah, nih. Eksponen min Y tadi beta berarti min U beta dibagi dengan ada betanya juga ada 2 berarti 2 beta. Dikali dengan mutlak beta per 2. Oke, maka dia FU kita sekarang berarti FU kita sekarang adalah betanya habis, di sini ada beta lagi habis beta berarti 4 beta. Berarti di sini U per 4 eksponen min U per 2. Min U per 2. Nah, terbukti dah U kita. Nah, itu disebut kita akan sekarang mencari batas bawah kecil dari U kecil dari B sama dengan 0,90. Nah, ini yang paling enak tuh di sini. Kita tahu U tadi C kuadrat. Oleh sebab itu kita tinggal melihat tabel C kuadrat. Nah, ini kan berarti yang akan kita cari sekarang adalah tabel C kuadrat. Berarti kita akan melihat yang ini C kuadrat berderajat kebebasan 4 dengan alfa 0,95. Ini tabel C kuadratnya, derajat kebebasan 4. Ini kecil dari U, kecil dari ke bawah, ya kita sambung ke bawah, C kuadrat
alfanya 0,5, 0,05 dengan derajat kebebasan 4. Oke, sama dengan 0,90. Nah, dari mana kita tahu dia C kuadrat? Karena tadi U-nya C kuadrat. Nah, untuk melihat tabel C kuadrat, kita lihat teori berikut. Nah, nih dia. Nah, di sini ada tabel C kuadrat dengan arsirannya sebelah kanan. Nah, sekarang kita ingin menentukan yang satu dia di sini A, di sini ada A, oke. Yang satu di sini ada B. Ini yang kita tentukan, oke. Nah, ini dia nih, setelah gini. Nah, yang kita tentukan tentu arsiran di sebelah kiri A dan di sebelah kanan B. Nah, sedangkan dalam tabel dia hanya bisa mengarsir dari titiknya ke kanan. Berarti untuk B tidak ada masalah. Ingat tadi di dalam ini 0,90, 0,90 di dalam. Berarti tinggal di luar sisanya 0,10 dibagi 2, 0,05 dan A-nya juga 0,05. Berarti untuk B di sebelah kanan B sesuai dengan grafik petunjuk arsiran grafik kan arsirannya ke kanan. Untuk B masih bisa kita menggunakan nilai 0,05. Ini untuk B dengan derajat kebebasan 4 nih dia. 0,948. Oke. Sedangkan A kita harus menggunakan kebalikannya yaitu 1 dikurang 0,05. Oke. B tetap kita gunakan yang 0,05 sedangkan untuk A, nah untuk batas A itu kita gunakan 1 dikurang 0,05 yaitu 0,95. Ini dia. 0,95 karena dia harus arsirannya ke sebelah kanan. Maka nilai yang sebelah kiri ini identik dengan 1 kurang 0,5, 0,95. Maka yang A ini kita akan gunakan yaitu yang derajat kebebasannya 4 nih dia, derajat kebebasan 4. Nih, 0,95, 0,7. Ini yang untuk yang A. Oke, ini untuk yang A. Jadi oleh sebab itu kita berarti kita memiliki nilai sekarang yaitu peluang, nah ini dia. U-nya tadi 0,7 10721 kecil dari U kecil dari yang B-nya adalah 9,48. Yang B-nya adalah 9,48 773 sambung ke bawah sama dengan 0,90. Nah, ini yang kita miliki. Oke, ini yang kita miliki. Jadi, berarti ini ingat ini tabel C kuadrat. Nah, jadi kalau sebab itu yang kita inginkan tentu dalam theta, dalam beta parameternya tidak theta tapi beta, berarti peluang yang kita inginkan tentu adalah 0,71, 0,71 sekian kecil dari 2Y karena U tadi 2Y per beta. Kecil dari 9,48 sekian. Oke. Sama dengan 0,90. Oke. Nah, ini tinggal saudara lanjutkan, letakkan betanya nanti ke atas, maka dapatlah nilai interval yang diinginkan.
lanjutkan. Oke, saya rasa tidak ada yang susah. Berarti sama dengan tadi, kalau kita lakukan selanjutnya kita sama-sama bagi dengan 2Y theta, berarti kalau kita lanjutkan makanya di sini peluang 0,71 sekian, oke, 0,71 sekian 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 dibagi dengan 2Y misalnya. Oke, dibagi dengan 2Y kecil dari di sini 1 per beta, kecil dari 9,48 sekian 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 dibagi dengan 2Y. Nah, inilah dia. Sama dengan 0,90. Nah, saudara lanjutkan sendiri, saya rasa tidak ada masalah. Tekan kalkulator, berarti akan dapatlah hasilnya. Ya, seperti itu. Jangan lupa nanti kalau B tanda diputar. Oke, kalau begitu apa yang kita lihat sekarang, ada beberapa kesimpulan yang harus kita pahami. Di antaranya adalah satu, kita harus ingat langkah pertama, pastikan dulu saudara mengenal pivotalnya, kuantiti pivotal. Kalau soal pertama tadi kuantiti pivotalnya U sama dengan Y per theta. Kalau soal kedua tadi kuantiti pivotalnya adalah 2Y per beta. Oke, lalu kedua, saudara harus mampu mentransformasi, menghasilkan variabel acak baru yang dihasilkan oleh kuantiti pivotal tadi. Dan setelah itu Anda akan dipastikan akan dapat menggunakan berbagai fasilitas. Ada tabel Q kuadrat, tabel T, tabel F, dan seterusnya. Oke, kalau begitu kita telah melihat perkuliahan pendahuluan dari confident interval ini. Jadi langkah pertama sekali lagi, pastikan saudara memahami apa itu pivotal. Pivotal itu tadi jelas harus memenuhi 2 karakteristik. Yang pertama, kuantitas pivotal itu terdiri dari variabel acak atau yang dia sebut dengan sample measurements, dan ada tetanya. Lalu yang kedua, kuantiti pivotal tadi harus menghasilkan fungsi densitas peluang baru yang tidak tergantung kepada tetanya. Theta itu boleh dia beta, boleh alfa, boleh theta, terserah. Jadi kalau begitu kita telah sukses untuk memahami confident interval. Terima kasih, kita akan masuk dengan teori-teori berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.